Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alfia Fajrin, Sari Minggu Purba dengan NPM 2018 0150070 dari kelas R7A. Saya akan mempresentasikan materi tentang LGBT, lesbi, dan gay, di mana saya akan menganalisa kasus tentang lesbi. Dan klien saya adalah seorang wanita yang bernama Novi Aulia. Pertama, saya akan membahas dulu tentang LGBT itu seperti apa. Jadi, LGBT adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan diri. Tentang orientasi seksual, umumnya diartikan sebagai kecenderungan yang relatif stabil dalam hal pengalaman ketertarikan emosi, romantik, atau ketertarikan seksual pada pria, wanita, atau bahkan keduanya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas bahwa orientasi seksual berbeda dengan perilaku seksual, karena orientasi seksual seseorang belum tentu tertampilkan dalam perilakunya. Orientasi seksual mengacu pada perasaan dan konsep diri seseorang. Perilaku LGBT terjadi disebabkan karena terjadinya penyimpangan perilaku biologis yang tanpa disadari mempengaruhi persepsi atau kognitif individu. Faktor lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, teman belajar, rekan kerja, dan orang-orang terdekat juga turut mempengaruhi individu dalam bertindak dan mengambil keputusan. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis LGBT. Yang pertama ada yang kita kenal dengan lesbian. Di sini lesbian adalah seorang homoseksual perempuan. Perempuan yang mengalami pencintaan atau tertarik seksual kepada perempuan lain. Jadi perempuan menyukai sesama perempuan. Kemudian gay. Gay ini adalah seorang laki-laki yang menyukai laki-laki lain. Kemudian biseksual. Biseksual ini bisa perempuan dengan perempuan, laki-laki ataupun dengan laki-laki, dan juga bisa tertarik dengan lawan jenis lainnya. Dan yang terakhir adalah transgender. Ini digunakan untuk seseorang yang dirinya merasa naluri jiwa kepribadian tidak sama dengan jenis kelaminnya. Kemudian ada karakteristik LGBT. Di sini ada dua kecenderungan LGBT ya jenisnya. Ada egosistonik dan egodistonik. Egosistonik ini LGBT merasa sangat nyaman dengan perasaannya sehingga cenderung menunjukkan di depan umum tanpa merasa canggung. Sedangkan egodistonik adalah LGBT yang merasa kurang nyaman dengan keadaannya sehingga tidak menunjukkan keadaan sebenarnya di depan umum. Secara psikologis, rasa kehilangan ketertarikan dengan lawan jenis bisa disebabkan oleh seseorang yang merasakan trauma akibat dari masa lalunya. Nah, di sini kalau karakteristiknya, kalau seorang lesbian digambarkan sebagai perempuan pembenci laki-laki yang sangat cemburu dan menikmati pelukan dan berpegangan tangan dengan sesama jenis, yaitu perempuan. Nah, kalau pria gay maskulin memiliki kecenderungan mengenakan kemeja ketat untuk memamerkan tubuh six-pack-nya serta menjaga penampilan rambut dan wajahnya. Selanjutnya saya akan membahas faktor penyebab LGBT, yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor genetik. Nah, kalau faktor lingkungan bisa terjadi karena teman, pengaruh teman. Kalau faktor keluarga biasanya pernah mengalami kekerasan dari lingkungan keluarganya. Dan kalau faktor genetik, ini biseksual transgender biasanya karena keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanganan LGBT. Jadi penanganan LGBT itu sebenarnya adalah hak ya setiap orang, cuman negara kita, negara Indonesia, yang dimana taat akan hukum agama. Kita tetap menghargai mereka, tidak mendiskriminasi mereka. Mereka tetap bisa hidup layaknya. Namun kita harus bisa mengontrol diri agar tidak ikut terjerumus. Selanjutnya saya akan membahas tentang klien saya yang seorang LGBT. Jadi beliau ini adalah teman saya di SMK. Nah, klien saya ini berinisial NA. NA ini sudah memiliki tanda-tanda sebagai lesbi sejak duduk di bangku SMK.
Namun, terkadang NA ini masih bisa mencintai atau menyukai lawan jenisnya, bisa seperti biseksual juga dan lesbi juga. Nah, permasalahan yang sering muncul pada NA adalah NA ingin kembali seperti kodratnya sebagai wanita seutuhnya. Namun NA sendiri seolah-olah jiwanya tertarik, tidak bisa untuk berkembang, meninggalkan kebiasaan buruknya itu sebagai seorang lesbian. Kemudian, analisis kebutuhan dari klien NA ini. Klien membutuhkan perhatian khusus dari orang tua, klien membutuhkan perhatian khusus dari keluarga, klien juga membutuhkan sosok pria yang menerima dirinya. Kemudian, klien membutuhkan support system dari orang terdekat, dan yang terakhir, klien membutuhkan lingkungan yang dapat menerima dirinya apa adanya. Selanjutnya, potensi yang bisa dikembangkan oleh klien NA adalah klien saya ini memiliki bakat terpendam. Klien ini jago dalam hal bernyanyi karena klien ini memiliki suara yang khas dan sangat bagus. Selanjutnya saya akan membahas tentang layanan BK yang tepat diberikan. Yang pertama adalah konseling individu. Pemberian konseling individu adalah layanan pertama yang diberikan kepada klien dengan tujuan agar klien dapat diberikan konseling tanpa harus khawatir terganggu dengan orang lain. Dan tujuan lainnya agar klien merasa nyaman dan tenang selama proses konseling berlangsung tanpa harus merasa takut, rahasia atau permasalahannya terbongkar atau diketahui oleh orang lain. Yang kedua adalah layanan informasi. Pemberian layanan informasi dengan memberikan edukasi kepada klien dengan tujuan klien dapat mengetahui bahaya dari penyakit LGBT itu seperti apa. Dan diharapkan klien dapat mengantisipasinya. Atau bisa dibilang konselor di sini mengharapkan klien untuk sembuh. Dan yang terakhir adalah kegiatan pendukung alih tangan kasus. Kegiatan pendukung alih tangan kasus penting untuk diberikan kepada klien apabila selaku konselor tidak mampu mengatasi permasalahan klien secara total. Bisa dibantu oleh psikolog atau psikiater. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.